Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin memperkenalkan diri, saya Resa Lestari, Pak, CGP Angkatan 11 Kota Bandung. Pada saat ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di modul ini Pak, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran studi kasus mengenai dilema etika, kasus-kasus yang tentunya Bapak sering sekali menemukan selama menjadi pemimpin seperti itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, Bu Resi, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat dulu ya. Selamat dan sukses atas prestasi yang diraih. Bagaimanapun menjadi calon guru penggerak itu adalah sebuah prestasi yang perlu dibanggakan. Nah, terkait tadi pertanyaan masalah studi kasus ya yang sering ditemukan di sekolah, memang kita itu semua adalah terkait dengan pendidikan karakter ya, karakter. Jadi saat ini memang anak-anak atau pengajar pun, guru dalam hal ini, tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya cerdas. Guru tidak cukup hanya pandai menyampaikan mata pelajaran, tetapi harus pandai juga menerapkan bagaimana pendidikan karakter kepada anak. Contohnya, yang anak tadinya berbicara kasar ya, jadi tidak lagi gitu. Apalagi sekarang kan sedang digalakkan stop bullying, stop kekerasan. Nah itu kalau tidak segera ditangani itu kan berbahaya. Nah itu tadi, jadi segera untuk ada penanganan secara khusus ya, hal-hal yang menyangkut etika ya. Kemudian juga harus terus berkesinambungan, jangan hanya sifatnya sementara saja. Begitu ada himbauan stop bullying baru digalakkan sekolah, setelah itu berhenti lagi. Nah, yang baik itu adalah terus menerus dilakukan. Bapak kan misalnya selalu pasti menemui di lapangan kasus-kasus yang dilema etika. Jadi yang opsinya benar versus benar. Kalau misalnya kan ketika kita dapat kasus yang bujukan moral yang sudah pasti benar versus salah, kan sudah pasti diambil keputusannya yang pasti yang benar ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak ketika harus mengambil keputusan yang kepentingannya dua-duanya sama-sama benar gitu Pak? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya, tentunya sebelum diambil keputusan harus dulu dicari akar masalahnya. Jadi ada istilahnya dipanggil dulu ya, dipanggil yang bersangkutannya, ditanya akar masalahnya apa, bisa terjadi seperti ini, tidak bisa terjadi kasus seperti itu gitu kan. Nah, baru di mediasi, kemudian dicarikan solusi ya, solusinya. Jadi kalau misalnya itu dianggap tidak baik gitu kan, tolonglah jangan dilakukan. Tetapi kalau itu memang tujuannya baik, tetapi mungkin caranya juga harus dilakukan dengan baik. Kan ada niatnya mah itu baik, tapi caranya salah, jadi salah juga. Nah Pak, misalnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan yang dua-duanya mempunyai poin benar versus benar Pak, yang dilema etika? Ya. Yang tentunya yang pertama adalah diselidiki dulu ya, kemudian tadi akar masalahnya dulu diselusuri dulu. Jangan gegabah juga kita mengambil keputusan, harus jelas dulu gitu kan. Nanti kalau tidak jelas tidak akan bisa diambil keputusan karena
tadilah kembali lagi ke kehati-hatian. Ya. Jadi orang itu terkadang kita ingatkan itu belum tentu langsung menerima kan, makanya harus dicari dulu kebenarannya ya. Nah setelah itu baru disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa itu adalah tidak baik, ini yang mestinya dilakukan ini agar tidak menimbulkan gejolak begitu ya Bu. Ya. Bapak misalnya saya mempunyai kasus Pak, misalnya di kelas saya ada seorang anak yang saya akan melaksanakan outing kelas, Pak, di kelas saya akan melaksanakan outing kelas, lalu ada seorang anak yang belum membayar, padahal sudah disepakati oleh sekolah dan bersama-sama sebelumnya bahwa untuk outing kelas ini kita orang tua sistemnya mencicil, menabung gitu, menabung dari jauh-jauh hari. Tapi ternyata pas hari H akan outing kelas, tiba-tiba siswa saya tersebut datang kepada saya dan orang tuanya meminta keringanan untuk anaknya ikut outing kelas, sedangkan anak tersebut belum membayar sepeser pun. Tapi orang tua janji ke depannya dia akan mencicil untuk uang outing kelas tersebut. Kan di situ saya jadi dilema etika ya Pak ya. Dilema etika di satu sisi saya merasa tidak adil kepada murid-murid saya yang lain yang sudah menabung dari jauh-jauh hari, dan jika yang lain tahu kalau dia belum bayar tapi boleh ikut, kan nanti yang lain akan gaduh ya Pak ya. Di satu sisi anak tersebut kalau tidak diikutkan kasihan juga, dia sudah antusias, sudah datang, sudah dengan peralatan lengkap akan pergi gitu. Nah, melihat kasus tersebut kira-kira apa Pak yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang pertama, apabila kita mengadakan program, diantaranya program outing kelas tadi, harus dibuat dulu kesepakatan bersama antara pihak sekolah, dalam hal ini guru kelas, sama korlasnya atau orang tua murid ya. Kesepakatan, jadi kan keberagaman di kelas itu tidak sama, termasuk dalam hal segi ekonomi. Nah nanti bagaimana untuk yang anak ingin ikut tetapi keterbatasan ekonomi, apakah ada program subsidi silang, kan? Subsidi silang untuk anak yang tidak mampu membayar. Jangan sampai membunuh semangat anak tadi ya. Jangan sampai apalagi diperuntukkan atau dikhususkan untuk anak yang sudah bayar saja. Itu perlu dipikirkan dan dibuatkan SOP-nya Bu. SOP ini bagaimana? Dari misalnya 28 siswa ini ada beberapa siswa yang pasti tidak mampu berbayar gitu kan. Semua juga keinginannya mungkin nabung, tapi kan nabung juga harus ada uangnya ya. Nah, untuk itu kalau sudah ada kesepakatan bersama tadi subsidi silang, bayarkanlah untuk anak yang jadi masuk dalam anggaran itu, masukkan dalam anggaran. Jadi anggaran sekian itu sebetulnya sudah termasuk subsidi silang untuk anak yang tidak mampu bayar tetapi mau ikut gitu. Gitu ya? Iya Pak. Pak kan masih banyak mungkin ya Pak, Bapak menemui kasus-kasus lain yang serupa seperti itu Pak, yang dua-duanya memiliki nilai kebenaran kebajikan. Jadi sisi opsi A benar dan opsi B pun benar seperti itu Pak. Nah, apa yang efektif Pak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika tersebut, dan apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang dua-duanya sama-sama memiliki nilai kebenaran? Ya. Pertama yang jelas harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat ya. Bagaimanapun sebuah organisasi atau lembaga itu kan terdiri dari lebih dari satu orang, harus adanya musyawarah untuk mufakat. Kemudian juga jangan mengambil keputusan secara sepihak ya. Sodorkan, musyawarahkan, ini ada temuan seperti ini nih, baiknya bagaimana, makanya perlunya dibentuk ada organisasi koordinator kelas, ada wali kelas, ada para pembantu kepala sekolah, itu semua untuk menyelesaikan apabila terjadi studi kasus di kelas. Selama ini pernah tidak Pak menemukan tantangan ketika mengalami kasus yang dilema etika? Tantangan tentunya pasti ada ya. Semua juga kalau ada masalah pasti
pasti ada tantangannya. Nah untuk itu yang pertama, apabila ada temuan terkait tantangan, kan terkadang orang itu merasa benar kan. Nah tantangannya yang pertama kita harus hadapi dengan kesabaran, kemudian juga harus pandai atau bisa menjelaskan, ya, mengarahkan, memberi pencerahan agar yang tadi merasa benar itu menerima legowo. Jadi diberi pengarahan, oh ini teh tujuan outing kelas ini adalah untuk misalnya ya pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah supaya yang pertama anak tidak jenuh, kemudian untuk mengetahui wawasan lingkungan sekitar sehingga orang tua itu betul-betul menerima ya yang tadinya menentang dalam hal ini tantangan tadi ya, setelah diberi penjelasan insya Allah akan legowo. Jadi tantangannya ada di orang-orang yang belum paham, yang mungkin, Pak, belum paham betul. dengan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan, Ya, mungkin ya Pak. tantangannya itu yang pertama tadi dari segi ekonomi bisa ya, dia itu menerima kegiatan tersebut tetapi ekonominya jadi akhirnya kan juga kan tantangan. Yang kedua, ekonomi nama bisa mampu tetapi dia tidak mengerti kenapa anak mesti outing kelas segala misalnya gitu kan. Nah itu kita harus pandai menjelaskan, arahkan juga supaya betul-betul menerima dan bisa bergabung gitu. Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus yang dilema etika? Makanya tadi kan yang pertama mungkin perlunya musawarah ya, dilihat dulu kemudian akar masalahnya apa, dipertemukan jadi jangan intinya kita cepat mengambil keputusan sebelum benar-benar tahu titik permasalahannya. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Tergantung permasalahan yang dibuat. Kalau memang permasalahannya bisa diselesaikan saat itu, maka selesaikanlah supaya clear ya, tidak ada apa-apa lagi. Tetapi kalau permasalahannya itu perlu ada agenda berikutnya, misalnya ini perlu ada pengamatan gitu, dilihat ke depan apakah bisa merubah gitu kan, atau bisa tidak terulang kembali kejadian tersebut. Itu juga kan perlu terus ada pengamatan, berarti tidak cukup langsung waktu itu diselesaikan. Tergantung masalahnya. Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan yang terdapat kasus dilema etika seperti itu? Yang pasti ada ya. Jadi orang-orangnya itu adalah kebersamaan, persatuan, kekuatan. Itu merupakan aset kekuatan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya di sekolah ya, itu kan ada guru, ada tenaga administrasi, ada pihak orang tua, komite, korlas. Itu sebuah kekuatan. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan bantuan mereka. Pas sekolah juga kan tidak tahu persis permasalahannya, datang masuk ke kelas kan. Nah itu harus ada penguatan, ada kesaksian dari guru kelas misalnya atau dari guru lain. Itu kan bisa menjadikan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Bapak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan yang dilema etika? Pembelajarannya yang jelas, setiap manusia hidup tentunya tidak terlepas
dari berbagai permasalahan, baik itu permasalahan pribadi maupun permasalahan orang lain yang mesti diselesaikan oleh sendiri gitu kan, walaupun perlu bantuan orang lain. Nah, dalam hal ini kita harus hikmahnya mah harus kuat lah ya, kuat tahan banting dengan berbagai permasalahan yang terjadi, dan kita harus tadi harus bersabar, jangan api dilawan dengan api lagi ya, dengan kesabaran. Biarkanlah orang lain emosi, kita jangan emosi. Kan ada dalam agama juga, kalau orang lain sedang emosi posisi berdiri, maka kita layani dengan posisi duduk gitu kan. Dan ada berbagai cara untuk menyelesaikannya. Itu jadi hikmahnya, kita harus siap menerima apa yang terjadi, termasuk bukan hanya manisnya saja, tetapi harus siap menangani yang pahit-pahit. Ya. Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas Semangat, waktunya. ya, Ya. semangat. Banyak sekali pembelajaran yang saya petik juga selama berusaha wawancara Pak, bahwa memang dalam sebagai pemimpin, menjadi pemimpin itu tidak mudah ya Pak ya, karena setiap kebijakan yang kita ambil, yang Bapak ambil mungkin pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi dengan langkah-langkah yang Bapak barusan sampaikan dapat meminimalisir mungkin ya Pak ya, dari yang kontra seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, tetap sehat. Kendala pasti ada, tantangan pasti ada. Intinya kita harus siap dan terus siap terlibat ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, aduh pertama biasa diulang Bapak. Oh, jangan connect pertama. Iya, yang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Contohnya teh kasus apa? Kan dilema etika mah Pak, misalnya yang kayak tadi Pak, jadi dua-duanya teh, misalnya Bapak di sekolah ada kasus guru yang berprestasi, tapi dia teh kayak misalnya Pak Ian ngejob juga di sekolah lain. Jadi kan dua-duanya Bapak teh mau mencat Pak Ian, tapi Pak Ian teh berprestasi di sekolah. Tapi Pak Ian juga di satu sisi butuh uang buat kinerjanya. Dia butuh uang buat keluarganya, jadi nyari tambahan di luar. Kan dua-duanya betul ya Pak ya, jadi dilema etika. Kalau yang rujukan moral yang tentu salah, misalnya kayak ada yang ke sekolah misalnya nawarin LKS, nanti ada batinya misalnya buat itu, kan itu mah udah pasti salah ya Pak ya. Kalau nggak misalnya yang tawuran, siswa tawuran, kan itu mah udah jelas salah ya Pak ya, misalnya udah harus dikeluarkan misalnya kayak gitu Pak. Rujukan moral yang benar versus salah, kalau yang melanggar hukum lah gitu Pak. Kalau yang dilema etika yang benar versus benar, jadi opsinya kadi berat, kadi itu berat, dan dua-duanya benar gitu Pak. Dua lah, jadi kumaha gitu nya, dilarang oleh kumaha. Itu apa namanya? Dilema etika Pak. Oh, dilema. Jadi yang benar versus benar. Kayak tadi kan. Kalau yang satu lagi? Rujukan moral. Kalau rujukan moral mah yang tadi Pak, misalnya dicontoh di LMS mah gini ya Pak ya, misalnya saya bendahara sekolah. Terus saya teh dibujuk nih misalnya sama kepala sekolah untuk membenarkan, untuk pengeluaran misalnya, pengeluaran gitu. Kan itu mah udah rujukan moral, berarti maksudnya bukan dilema etika, karena yang satu, yang benarnya kan saya tidak boleh melakukan karena itu udah korupsi misalnya, yang salahnya ya itu mah korupsi ya Pak, kayak gitu. Ya, satu ulang lagi. Ya, yang nomor satu aja Pak. Yang tapi video lagi. Udah, ya, video lagi. Ya. Nanti sama dipotong Pak, dari semua juga dipotong-potong, nanti diedit. Editnya. Ya. Oke, ya. Ulang lagi Pak. Itu terus di connected. Tacan. Ya Pak. Pak. Tadi kita rujukan moral sampai sebelum ada. Dilema etika. Dilema etika yang benar ya. Kalau yang rujukan moral benar versus salah. Bapak, izin saya mengajukan pertanyaan yang pertama. Siap, boleh. Ya. Baik Bapak, selama ini mungkin Bapak seketika menjabat sebagai pemimpin pasti dihadapkan pada berbagai kasus-kasus yang perlu pengambilan keputusan dari Bapak sebagai pemimpin.
Nah, Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya. Yang pertama tadi dilema etika dulu ya. Jadi dari sekian orangnya jumlah PTK pasti tentunya saja tidak sama ya. Ada yang perlu diluruskan juga, tapi terkadang kita juga perlunya ada toleransi, ya, toleransi. Karena jujur saja di sini juga ada guru ya, ada guru yang tupoksinya kan mestinya ngajar itu di satu tempat di sini, tetapi mungkin karena dorongan faktor ekonomi tidak cukup gitu ya, dan mungkin dia punya keahlian untuk memberikan les tambahan di luar gitu kan, menjadi pelatih misalnya. Nah itu paling dikoordinasikan saja, dikoordinasikan, intinya jangan sampai meninggalkan tupoksi utama ya, tupoksi utama itu perlu adanya toleransi dari seorang pimpinan. Intinya jangan meninggalkan jam mengajar tupoksi utama gitu ya. Kalau setelah itu di luar jam mengajar silakan saja. Yang kedua juga contohnya misalnya tidak jauh-jauh, ini saja peserta CGP. Peserta CGP itu saya yakin banyak sekali kesibukan, baik kesibukannya di sekolah sendiri maupun kesibukan yang mesti dilaksanakan di luar sekolah gitu kan. Toleransi sebagai pimpinan intinya lakukanlah, kerjakanlah, asal pandai-pandai mengatur waktu begitu kan. Jangan sampai sibuk di luar tetapi di dalamnya tidak terlaksanakan, itu kan salah ya. Nah untuk tadi yang satu lagi masalah Rujukan moral, Pak. yang rujukan moral, betul, tantangan seorang pimpinan itu pasti ada ya, pasti ada. Intinya kita harus kuat iman ya, kuat iman, karena ada dorongan dari pihak ketiga misalnya, atau ada dari bisa dari teman juga itu kan, dari guru juga bisa. Intinya kita harus tadi yang pertama adalah kuat iman, kemudian kita juga harus ingat bahwa itu adalah salah gitu ya, jangan sampai dilakukan, karena kalau dilakukan ingat kita kan punya Sang Pencipta ya yang Maha Tahu. Nah, itu. Jadi lakukanlah yang sesuai dengan ketentuan, jangan melanggar ketentuan. Cukup. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus dilema etika tadi kembali lagi ke toleransi apa ya? Betul, toleransi. Cara mengidentifikasinya ada toleransi atau dari perasaan apa ya? Perasaan. Dari Intinya perasaan. asal jangan meninggalkan tupoksi utama. Jadi untuk yang rujukan moral tadi, jadi cara mengidentifikasinya ketika kita merasa itu salah dan tidak sesuai dengan rule tadi apa ya? Agama dan lain-lain. Agama berarti kita harus kuat iman. Iya, kuat iman seperti itu ya. Udah tuh cukup. Ya.